Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Psikologi Umum akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama, Aziza Lutfia Rahmawati, Ardelia Putri Andini, dan saya sendiri Mama Pipit Fitrianti, serta Puji Aisyah Fitri. Untuk selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan penjelasan materi berikut ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Arti kesehatan mental yaitu mental tidak sedang kacau, keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dapat mengontrol keadaan, dapat berpikir tenang, mampu mengenali kebutuhan. Lalu, pendalaman mengenai kesehatan mental lebih banyak didekati melalui pembahasan tentang penyakit mental. Mental adalah suatu keadaan di mana mental tidak dalam keadaan terganggu. Gangguan penyakit mental, mental disease, mental disorder, merupakan penyakit disefisiensi, suatu ketidakmampuan individu mengenali serta memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Sumber-sumber penyakit mental. Yang pertama, kegagalan memenuhi rasa aman. Orang-orang yang diliputi rasa tidak aman cenderung bertingkah laku dengan cara yang justru akan membuat perasaan tidak aman mereka semakin parah. Jadi terciptalah lingkaran setan dalam kondisi hidup mereka. Yang kedua, kegagalan memenuhi kebutuhan kasih sayang. Orang-orang psikopat dapat digambarkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki suara hati, tidak memiliki rasa bersalah, tidak memiliki rasa cinta pada orang lain, tidak mampu menahan diri, dan tidak memiliki kontrol sehingga praktis mereka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan. Yang ketiga, rasa bersalah. Maslow yakin bahwa rasa bersalah sejatinya adalah akibat kegagalan orang tumbuh sesuai dengan potensinya. Jika ini terjadi, maka harus membantu pasien menemukan dan memahami sebab dari rasa bersalahnya itu. Yang keempat, ambisi atau keinginan kuat yang tak terpenuhi. Ketidakmampuan menemukan cara yang baik mengatasi kegagalan mengakibatkan seseorang kehilangan semangat menyangkut hal-hal penting dalam hidupnya. Sakit mental berat dan ringan. Sakit mental ringan. Gejala-gejala sakit mental yang diderita tidak sampai menghambat seseorang untuk secara sadar dapat menikmati hidupnya dan mampu memajukan hal-hal tertentu dalam dirinya, walau tidak sekonsisten orang-orang normal. Misalnya, suka berbicara sendiri. Sakit mental sedang. Gejala-gejala sakit mental yang diderita menghambat seseorang untuk secara sadar nampak kurang mampu menikmati hidupnya dan kurang mampu memajukan hal-hal tertentu dalam dirinya. Sakit mental berat, tidak bisa lagi menikmati hidupnya secara normal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya, serta tidak mampu memajukan dan mengembangkan dirinya. Contohnya sakit jiwa atau tidak waras atau gila. Cara mengatasi sakit mental. Yang pertama, menyadari keadaan mental sendiri untuk yang masih ringan. Yang kedua, menyelidiki masa lalu yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya gangguan mental. Yang ketiga, mempunyai teman atau orang sebagai tempat berbagi. Yang keempat, berusaha menemukan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan memuaskan kebutuhan psikologis dasar. Yang kelima, meminta bantuan psikolog atau psikiater. Yang keenam, tinggal dalam lingkungan yang kondusif. Yang ketujuh, mengarahkan kecenderungan alamiah ke arah nilai-nilai yang luhur dan berpikir positif. Yang ke-8, refreshing dengan ditemani seseorang yang dapat memandunya untuk belajar hal-hal dimulai dengan hal yang ringan. Pengertian stres. Stres adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologis. Biasanya stres dikaitkan bukan karena penyakit fisik, tetapi lebih mengenai kejiwaan. Akan tetapi karena pengaruh stres
tersebut, maka penyakit fisik bisa muncul akibat lemahnya dan rendahnya daya tahan tubuh pada saat tersebut. Stres dapat dikatakan juga sebagai emosi yang berlebihan dan tidak diharapkan. Lingkungan atau keadaan pada saat stres disebut stressors, yang termasuk di dalamnya reaksi terhadap stres. Faktor-faktor itu ada 3. Satu, stres beban kerja adalah beban kerja berlebihan, keputusan yang dibuat oleh seseorang, dan jadwal bekerja. Konsekuensi yang mungkin muncul adalah kelelahan mental dan fisik, kelelahan yang amat sangat dalam bekerja, meningkatnya kesensitifan dan ketegangan. 2. Stres karena peran adalah ketidakjelasan peran, pelecehan seksual, dan kondisi yang sering muncul adalah meningkatnya kecemasan dan ketegangan, menurunnya prestasi pekerjaan. 3. Faktor interpersonal adalah hasil kerja dan sistem dukungan sosial yang buruk, persaingan politik, kecemburuan, dan kemarahan. Kurangnya perhatian manajemen terhadap karyawan. Kondisi yang sering muncul adalah meningkatnya ketegangan, meningkatnya tekanan darah, ketidakpuasan kerja. 4. Perkembangan karir, promosi ke jabatan yang lebih tinggi dari kemampuannya, keamanan pekerjaannya, ambisi yang berlebihan sehingga mengakibatkan frustasi. Kondisi yang sering muncul, menurunnya produktivitas, kehilangan rasa percaya diri, meningkatkan kesensitifan dan ketegangan, ketidakpuasan kerja. 5. Struktur organisasi, struktur yang kaku dan tidak bersahabat, pertempuran politik, pengawasan dan pelatihan yang tidak seimbang, ketidaktertiban dalam membuat keputusan. Faktor yang sering muncul, menurunnya motivasi dan produktivitas, ketidakpuasan kerja. 6. Tampilan rumah pekerjaan. Yang pertama, mencampurkan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pasangan hidup. Yang ketiga, konflik pernikahan. Yang keempat, stres karena memiliki 2 pekerjaan. Kondisi yang sering muncul, yang pertama, meningkatnya konflik dan kelelahan mental. Yang kedua, menurunnya motivasi dan produktivitas. Yang ketiga, meningkatnya konflik pernikahan. Jenis-jenis stres. Distres yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif dan destruktif atau bersifat merusak. Eustress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif dan konstruktif atau bersifat membangun. Gejala-gejala stres. Yang pertama, gejala-gejala stres mencakup mental, sosial, dan fisik. Hal ini meliputi kelelahan, kehilangan, meningkatnya nafsu makan, sakit kepala, sering menangis, sulit tidur, dan tidur berlebihan. Melepaskan diri dengan mengkonsumsi alkohol, narkoba, atau perilaku kompulsif lainnya sering merupakan indikasi-indikasi dari gejala stres. Perasaan was-was, frustasi, atau kelesuan. 2. Merasa berkeringat atau sering menggigil, jantung berdebar, pergi ke toilet lebih sering dari biasanya, mulut kering, sakit di perut, atau seperti sakit mah, mengalami sakit yang tidak biasa, tak punya waktu menjalankan hobi apapun, mudah tersinggung, selalu berpikir tidak bisa mengatasi apapun, kehilangan selera terhadap makanan, kesenangan, ataupun seks, kehilangan rasa humor, tidak tertarik pada orang lain, tidak tertarik terhadap penampilan diri, merasa segala sesuatu tidak berguna, pelupa, tidak bergairah. Cara mengatasi stres. Strategi sementara ini mungkin untuk dapat mengurangi stres, tetapi menyebabkan lebih banyak kerusakan dalam jangka panjang. Yang pertama, merokok, terus minum alkohol, berjam-jam depan TV atau komputer, menarik diri dari teman-teman, keluarga, dan kegiatan, menggunakan pil atau obat-obatan untuk bersantai, tidur terlalu banyak, menunda mengisi setiap menit dalam satu hari untuk menghindari masalah, melampiaskan stres Anda pada orang lain, atau memukul, marah, kekerasan fisik. Cara mengurangi stres dengan cara sehat. Perhatikan lingkungan sekitar Anda, belajarlah cara terbaik untuk merelaksasikan diri Anda, jauhkan diri Anda dari situasi-situasi yang menekan, tentukan tujuan yang realistis bagi diri Anda sendiri, jangan mempermasalahkan hal-hal yang sepele, jangan membebani diri Anda secara berlebihan, secara selektif ubahlah cara Anda bereaksi. Ubahlah cara pandang Anda, hindari reaksi yang berlebihan, lakukan sesuatu untuk orang lain, tidur secukupnya,
Hindari stres, tingkatkan ketahanan diri Anda. Cobalah untuk memanfaatkan stres. Cobalah untuk menjadi seorang yang positif. Hindari pengobatan diri sendiri atau menghindar. Ada 5 makanan yang bisa Anda konsumsi untuk mencegah dan mengatasi stres. Bayam, jeruk, coklat, ikan, dan bubur gandum. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.